Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbah, di sini saya membeli aki basah dengan merek FB ya, 70 ampere, yang mana akan menggantikan aki sebelumnya. Kebetulan sebelumnya juga 70 ampere. Sebenarnya menyalahi aturan Mbak ya, untuk gerobak saya itu aturannya itu 40 atau 50 ampere ya. 50 ampere ada enggak Mbak? Kira-kira seperti itu, harusnya upgrade ke 60, tapi di sini saya mengupgrade ke 70 karena ada banyak aksesoris yang harus di redam ya. Untuk mengatasi beberapa aksesoris saya menggunakan yang 70 ampere. Untuk info harganya, mana dompet tadi dek? Untuk info harga, sebenarnya mau ambil yang kering Mbak ya, mau ambil yang kering, tapi saya trauma Mbak, trauma. Saya punya yang kering itu belum sampai 3 tahun sudah apa Mbak ya, sudah suak begitu loh. Di starter langsung satu kali starter, habis itu enggak bisa. Padahal habis bepergian juga seperti itu. Saya tidak tahu kenapa, ada kesalahan di saya juga Mbak ya. Sebenarnya aki kering itu ada perawatan, cuma saya abaikan begitu loh. Jadi umur tidak bertahan lama. Dan di sini saya mengambil membeli aki kembali dengan merek FB, karena di sini dengan yang basah Mbak ya, bukan yang kering ya. Untuk harga ini saya beli 1.150.000 Mbak, ini ya, N70 dengan harga 1.150.000. ada buku petunjuknya juga. Tapi ini waktu saya beli, khusus yang mungkin belum tahu saja ya, atau memang seperti ini ya. Waktu saya beli ini kan ada beberapa aki yang dibeli itu sudah terisi Mbak ya, tapi lalu pengalaman di aki yang kecil. Kalau untuk pembelian aki basah besar ya baru kali ini ya. Tapi kalau tidak salah dulu pernah saya beli Mbak 120 ampere kalau tidak salah, atau 120 atau 130 saya lupa. Itu saya beli 2 atau berapa ya, kebetulan ada anggota suruh beli. Itu kayaknya aki airnya sudah ada atau bagaimana, saya lupa Mbak. Untuk aki yang sepeda motor itu pernah saya beli sudah ada kalau tidak salah Mbak. Dek, pertama kita beli aki motor itu aki kering ya, lalu itu ya yang rusak-rusak itu aki kering ya. Oh, aki kering Mbak, terus ganti aki basah ya, kemungkinan seperti itu ya. Saya belum pernah membeli aki basah, untuk pengalaman baru kali ini membeli aki basah. Biasanya sih saya itu tidak beli aki Mbak, saya aki banyak sebenarnya, tapi aki yang saya beli dari loakan begitu loh. Untuk beli aki itu
Dari pengalaman saya itu baru 2 kali, satu aki kering 70 Ah, yang kedua ya ini aki basah. Dan untuk info Mbak ya, untuk yang aki kering yang 70 Ah untuk merek FB, saya coba-coba untuk produk FB ini karena referensi dari rekan-rekan offroad, yang mana beliau menyarankan kalau beli aki pakai aki FB begitu, karena untuk towing apa semua dia cenderung lebih kuat dan tahan. Infonya dari senior dan beliau seperti itu ya. Tapi di sini saya mengambil aki basah karena apa? Untuk segi perawatan itu agak mudah begitu loh Mbak, dibanding aki kering. Kalau untuk selisih harganya 100.000, karena tadi yang aki kering atau FB saya tanya beliau yang punya toko itu 1.250.000. Saya kepikiran mau ambil yang aki kering Mbak, lantaran trauma. Dipakai tidak sampai 3 tahun, sudah 2 tahun lebih atau 3 tahun saya lupa Mbak, sudah suak. Tapi mungkin nanti untuk aki yang suak kita jadikan bahan eksperimen ya, kita cari tahu bagaimana mengatasinya. Kalau saya lihat kayaknya ada sel yang bermasalah Mbak, kira-kira seperti itu. Dan untuk penampakannya ya seperti ini, sedikit cantik, elegan. Wah, aki kok elegan. Seperti itu Mbak ya. Dan saya tadi sempat jalan-jalan ke besi tua, masih jarang yang rusak Mbak ya. Saya temui satu rusak di besi tua, itu ukuran yang kecil, rusak. Tadi kebetulan saya mau beli tapi tidak bawa uang tadi Mbak ya, jadi saya tidak beli. Ukuran kecil Mbak. Kenapa kok saya mau beli Mbak? Begini Mbak, untuk jaga-jaga kalau ini rusak kita ambil selnya, kita gantikan. Tapi saya pikir ini masih baru dan masih tahan lama ya. Ya sekali lagi Mbak ya, untuk infonya seperti berikut. Dan untuk waktu pembelian tadi dari tokonya beliau sudah ini masih kosong ya, kita beli masih kosong, dan sewaktu selesai transaksi baru dilakukan pengisian, kira-kira seperti itu. Ini belum saya cas dan saya tidak mau gegabah dari pengalaman yang sudah saya tidak akan langsung pakai ke mobil. Nanti mungkin akan setelah saya starter pakai aki lain baru saya pasang, supaya ngecas langsung ke mobil. Saya tidak langsung untuk angkatan start untuk model baru, dalam kondisi baru dibeli begini. Dan untuk infonya kita tes Mbak ya, kita tes posisi baru berapa, supaya untuk referensi kan nanti kalau aki ini kalah kira-kira. Tapi ini belum dicas ya Mbak ya, belum dicas. Kita coba ukur berapa. 12,71 volt, kelihatan Mbak ya, 12,71 volt. 12,71 volt itu untuk voltasenya, berarti baru sudah ada isinya Mbak ya. Sekarang kita tes kadar airnya Mbak. Kadar air aki baru basah itu berapa sih? Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang penasaran, berapa kadar air aki baru yang belum dicas? Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Oke Mbak, kita coba untuk kadar airnya. Saya ambil dulu untuk perangkatnya Mbak, untuk pengetesnya. Bukan kadar air Mbak ya, saya punya alat hidrometer untuk mengecek masing-masing di masing-masing lubang-lubang ini, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita coba cek ya. Kenapa saya cek, saya juga penasaran, dan untuk referensi ke depan kalau mengatasi masalah atau untuk perbandingan, kira-kira seperti itu Mbak. Di sini saya akan tulis juga nanti. Dek ini Dek, N. Kita akan coba tes.
kita buka terlebih dahulu. Saya pikir Mbak airnya itu bawaan dari si aki ini begitu loh Mbak, dibawakan dari si perusahaannya si FB ini, tapi rupanya tidak, karena tadi diisi pakai air apa ya, merek apa saya lupa. Tapi yang jelas itu air saya cari di Kota Palu tidak ada untuk merek itu. Menurut info beliau itu airnya itu dia khusus untuk yang punya toko ya. Menurut beliau air itu dibeli dari Jakarta, begitu loh Mbak. Saya cari di Palu itu tidak ada, di Sulawesi ya. Oke Mbak, sekarang saya coba tes mana hidrometer. Oke, kita tes pakai hidrometer Mbak ya, dari sisi sini. Seperti berikut Mbak ya. Di garis putih turun sedikit. Oh, di tengah-tengah Mbak ya, di tengah-tengah. Di tengah-tengah putih. Sekarang kita tes di yang kedua. Sama di tengah-tengah putih. Sekarang kita tes di lubang ketiga. Sama di tengah-tengah putih. Kalau ada selisihnya Mbak, kebetulan kan ini langganan Mbak, saya akan beri info ke beliau. Untuk produk FB ini termasuk pendatang baru Mbak ya, pendatang baru ya. Untuk di Indonesia ini termasuk sama ya, di setengah. Sama Mbak, di setengah semua. Sekarang saya ambil airnya Mbak ya, saya ambil sampel airnya, ditaruh di gelas. Oke Mbak, sekarang kita tes dengan pH meter. pH-nya 10 Mbak ya. Saya tulis Mbak. Sebenarnya dari tulis bisa juga Mbak ya. Tunggu dulu Mbak. Ini kertas dipakai main anak-anak. pH-nya 10. Oh 11 Mbak ya. 11 ya, naik ya. pH-nya 11. pH-nya 11. Sebenarnya ngetesnya tadi saya minta sampel enggak boleh Mbak. Saya minta sedikit saja tadi itu, tapi enggak boleh sama beliau. Saya minta airnya sedikit gitu loh, karena saya minta sampelnya
karena airnya itu dijual tidak ada di Sulawesi, Mbah. Sekarang kita tes ppm menggunakan TDS 3. Berapa itu, Mbah? 712. Saya goyang-goyang untuk memastikan. Saya matikan, saya nyalakan, saya matikan, saya nyalakan di bawah air. 712, Mbak ya, PM-nya. ppm 712 menggunakan TDS 3. Sekarang kita tes menggunakan TDS EC. Sembilan lima ratus lima puluh sembilan, hampir di 960, Mbak ya, karena titiknya 8, itu ekornya 8. 959.8. Enggak tahu ada perbedaan, Mbak ya, dengan alat yang satu. Untuk anu saja ini ppm TDS EC 959.8. Sekarang kita tes EC-nya, Mbak. EC-nya 19. Alah, nggak usah saya tulis, nanti di anu ulang, Mbak ya. Pulpennya rodok meslek ini, Mbak. Oke, kira-kira seperti itu, Mbak ya. Sedikit berbeda ya dengan TDS 3. Kita tes iya, Mbah ya. Oke, Mbah, kira-kira seperti itu ya untuk unboxing aki produk FB 70 AH, Mbak ya, yang nanti akan saya pergunakan di gerobak saya. Mudah-mudahan saja awet, Mbak ya. Dan dengan ini mungkin untuk pelajaran saya ya, yang mau beli aki, terserah mau beli aki basah atau aki kering itu dari panjenengan. Tapi untuk saya pribadi, dari pengalaman yang sudah, mungkin tidak akan mengulangi lagi dengan membeli aki kering. Di sini ada khusus, Mbak ya, enggak tahu ada alat khusus apa ini. Mending membeli aki basah, Mbak ya, karena kemarin saya pikir enak aki kering, sekali jebol enggak bisa dipakai, Mbak ya. Tapi nanti kita coba perbaiki, Mbak. Barangkali nanti bisa dipakai ya. Yang jelas bisa dipakai, karena kebetulan kan untuk di Sulawesi itu sering mati lampu, Mbak. Sering mati lampu, jadi kita pakai untuk backup pada saat PLN melakukan pemadaman. Tapi saya akan penasaran lagi, Mbak, karena saya lihat bagaimana cara mengatasinya. Barangkali ke depan masih bisa diaplikasikan ya untuk aki yang rusak. Saya nanti akan coba. Yang jelas untuk nyetater itu sudah tidak bisa, Mbak. Sudah tidak bisa. Terakhir saya cas, saya pakai starter tidak bisa.
Kalau saya perhatikan kayaknya setelah melakukan pergantian air pertama tidak sampai 12 volt, cuma di 11 saja. Setelah melakukan pergantian air sampai di atas 12, tapi setelah dipakai starter sama saja, tidak bisa ngangkat starter. Dan setelah saya perhatikan kayaknya ada sel yang bermasalah, entah putus entah apa ya, kayaknya bermasalah. Nanti coba diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikannya nanti kita bikinkan video, Mbah. Dan nanti mungkin saya akan saya belikan kepala baru juga, Mbah, supaya lebih jos. Dan nanti ini sebenarnya ada dijual di toko, Mbak ya, untuk perpanjangan. Untuk ini namanya perpanjangan, ini apa, Mbak, untuk diaki itu namanya. Tapi saya tidak mau beli yang jadi, saya cari bahan yang jos. Saya menggunakan ini besi anti karat, insya Allah bagus. Dan nanti akan saya potong jadi dua, saya lubangi untuk tempat-tempat jalur-jalurnya, Mbah. Kira-kira seperti itu untuk tips kali ini, Mbah. Kayaknya sampai di sini dulu, Mbak ya, untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya, Mbak ya. Oke, Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah, Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.